Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi di acara Ekobis. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Dan pemirsa, seperti biasa, kalau di Rabu yang kedua dan keempat kita akan bertemu dengan KSPPS UBS. Nah, kali ini sudah ada tamu-tamu kita yang hadir di studio MTA TV. Beliau adalah Sekretaris KSPPS UBS dan Kepala Operasional KSPPS UBS. Ada beliau Bapak Pratomo dan juga Bapak Miswanto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali selepas kita melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, ini pasti kegiatan perekonomian sudah berlangsung kembali dan tentu saja terkait dengan kegiatan di KSPPS UBS ini erat hubungannya dengan warga kita karena beliau sebagai anggota di KSPPS UBS, meskipun saat ini ada yang baru juga, tapi kita perlu juga menyosialisasikan terkait dengan produk-produk pembiayaan. Siapa tahu juga sampai saat ini masih belum tahu apa-apa saja layanan di KSPPS UBS ini. Bisa disampaikan Pak Pratomo? Jadi untuk produk-produk pembiayaan nanti akan dijelaskan lengkap sama kepala operasional. Jadi selamat pagi nih pendengar, pemirsa MTA TV serta radio-radio yang menyiarkan. Monggo langsung Pak Miswanto untuk menjelaskan produk-produk pembiayaan yang ada. Terima kasih Pak Pratomo. Pemirsa TV, MTA, dan radio yang bisa menyiarkan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Di sini kami mencoba untuk mensosialisasikan beberapa produk pembiayaan yang ada di KSPPS Usaha Bersama Syariah. Untuk pertemuan puasa kemarin kami sudah menyampaikan untuk pembiayaan yang murabahah atau yang jual beli. Jadi kemarin kami sudah menyampaikan bahwa untuk barang-barang yang bisa kita perjualbelikan itu bisa kita akad dengan akad murabahah. Misalnya para anggota menginginkan untuk membeli kendaraan atau barang-barang elektronik, maka akad yang bisa kita pakai itu adalah anggota mengajukan pembiayaan untuk membeli kendaraan atau barang-barang elektronik tadi ke lembaga, ke koperasi. Kemudian nanti dari pihak koperasi akan mencarikan supplier untuk kita beli dulu barang yang diinginkan anggota, kemudian nanti kita akad jual beli dengan anggota. Artinya pihak lembaga atau koperasi itu istilahnya membeli dulu barang yang diinginkan, kemudian setelah dibeli oleh pihak koperasi baru kita jual ke anggota dengan tambahan margin atau keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Kemudian untuk selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa produk yang lain. Jadi produk yang ada di KSPPS Usaha Bersama Syariah itu tidak hanya jual beli atau murabahah Pak Rudi. Jadi masih ada beberapa produk yang bisa kita tawarkan untuk anggota KSPPS Usaha Bersama Syariah. Di antaranya adalah selain murabahah itu ada mudharabah. Mudharabah itu sistem bagi hasil, sistem bagi hasil, di mana nanti anggota ini
mengajukan pembiayaan dan nanti akan kita berikan semacam modal ya, semacam modal. Kemudian dari pihak anggota ini nanti yang akan mengelola modal tadi digunakan untuk usaha. Setelah nanti ada hasilnya, maka nanti hasil ini yang akan kita bagi ya. Dan di awal biasanya nanti kita sudah sepakat dengan nisbah. Nisbah itu porsi bagi hasil ya, porsi bagi hasil. Artinya ketika anggota ini mengajukan modal 10 juta, kemudian kita menyerahkan modal uang senilai 10 juta, kemudian dipakai dengan usaha yang ya istilahnya usaha yang nyata dan real, kemudian dijamin kehalalannya dan sebagainya. Kemudian nanti kita menyepakati nisbahnya, nisbah atau porsi berapa bagian dari masing-masing nanti setelah ada keuntungan ya. Misalnya tadi anggota mengajukan modal 10 juta untuk usaha, misalnya ini untuk jual beli kendaraan ya. Misalnya ada anggota yang punya feeling yang kuat di bidang jual beli motor bekas misalnya ya. Maka nanti ketika si anggota ini sudah bisa melihat peluang ada kendaraan bagus, harganya murah, ini nanti kalau saya beli, kemudian saya jual, saya punya keuntungan, saya dapat keuntungan. Tapi anggota nggak punya modal, gini lah, nggak punya uang, ya. Maka ini bisa segera mengajukan, kemudian barang tadi dibeli dengan dana yang dikucurkan dari UB, kemudian dibeli, kemudian nanti dipermak sedikit atau seperti apalah, nanti biasanya kan sudah orang-orang seperti itu sudah punya keahlian ya, sudah punya keahlian. Kemudian nanti setelah itu dijual. Nah, selisih antara modal pokok 10 juta dengan harga jual ini nanti kita sepakati dulu bagian masing-masing. Bagian masing-masing. Jadi ketika nanti terjadi akad mudharabah atau bagi hasil, ini nanti kedua belah pihak antara UB dan anggota ini menyepakati berapa nanti porsinya masing-masing dari keuntungan. Taruhlah nanti kalau dari keuntungan kita porsikan 50-50 ya, 50-50 misalnya dapat keuntungan 4 juta, maka nanti ketika 4 juta ini kalau dengan perjanjian 40-40 berarti kan dari pihak UB nanti dapat 4 juta, kemudian dari anggota dapat 4 juta. Setelah 10 juta ini dikembalikan, maka yang 4 juta nanti kita bagi sama rata. Itu kalau porsinya 50-50 Pak Rudi. Tapi ketika nanti disepakati porsinya itu 60-40, 60 untuk yang mengelola, yang menjalankan, nanti pihak UB yang 40, ini nanti tinggal kesepakatan di awal. Jadi dari pihak anggota sangat menguntungkan karena tanpa modal ya, hanya punya keahlian ya sedikit mermak dan sebagainya, nanti sudah dapat keuntungan ya dari sistem mudharabah ini. Dan ini sudah kita laksanakan untuk anggota kita yang jual beli mobil di daerah Banjarnegara ya, Banyumas ya, di Banyumas ini berjalan, ya? Sudah berjalan ya. Dan juga di daerah Polokarto juga ada. Dan ini sistemnya kalau mudharabah murni itu seperti itu. Jadi semua kebutuhan kita yang backup itu mudharabah murni. Jadi dana semua yang backup adalah dari pihak lembaga. Ada lagi yang mudharabah yang sama-sama menanam modal atau syirkah. Ya. Syirkah itu artinya saling punya modal. Ini saya sudah punya modal 100 juta, minta tambahan 100 juta. Lah ini masing-masing punya modal, nanti pembagiannya juga beda ya. Ya, pembagian bagi hasilnya juga beda. Nah, sehingga dari porsi yang sudah disepakati nanti ketika sudah selesai, ketika barang itu sudah terjual, maka modal pokok yang awal tadi dikembalikan, kemudian nanti masing-masing akan menerima bagian dari keuntungannya. Ya, model untuk pembiayaan yang kedua mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Begitu Pak Rudi.
Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tadi telah disampaikan terkait pembiayaan yang ada di KSPPS UBS. Ya, tadi ada dua, ada murabahah, kemudian mudharabah. Dan bila sama-sama punya modal itu syirkah, gitu ya. Ya, terkait dengan murabahah ini, mungkin kesepakatan ini apakah bisa dibuat standar atau yang namanya kesepakatan pasti bermacam-macam ya. Jadi tinggal dari pihak lembaga KSPPS, kemudian dari anggota menghendaki seperti apa, itu berarti tidak pernah selalu sama. Misalnya saya ingin membeli motor, harganya 10 juta. Kemudian setelah kita ngomong-ngomong begitu, akhirnya disepakati bahwa untuk marginnya 2 juta misalnya, seperti itu. Nah, itu kesepakatan seperti itu apa yang menentukan di sana? Jadi untuk di UB sendiri itu sudah ada patokan ya. Dari awal itu UB sudah ada semacam aturan bahwa kalau dalam sistem perdagangan kan kita kalau jual beli kelontong itu kan ketika kita kulaan kita sudah akan menentukan berapa keuntungan yang akan kita peroleh dijual beli atau kelontong dan sebagainya kan. Ketika kita kulaan kemudian mau jual itu kan kita sudah menentukan pirato keuntungan sing mau kita tambahkan. Nah, sementara di UB juga seperti itu ya. Jadi awalnya memang kita sudah punya aturan bahwa ketika ada anggota yang mengajukan pembiayaan misalnya untuk beli elektronik dan segala macamnya yang bisa kita beli, itu margin itu sudah di UB sudah ada patokan Pak Rudi ya, sudah ada patokan. Hanya memang patokan ini bisa dijalankan dengan satu pihak, artinya wis pokoknya ini barang motor ini saya beli 10 juta, saya jual ke penjenengan 12 juta. Ya, selama ini sudah sepakat berarti kan sudah mengikuti kepada aturan kita pada aturan lembaga. Tapi ya ada beberapa anggota yang memang istilahnya menawar ya, maksud saya begitu. Ada istilahnya, ada yang menawar. Ini dan ini juga bisa kita lakukan ya, antara anggota dengan lembaga ini saling terjadi tawar menawar ya, jadi ini 10 juta saya jual ke penjenengan 2 juta, terus anggota wah saya kalau 2 juta kemahalan, saya mintanya sekian, dan nanti ya ada kesepakatan, ada pertimbangan. Biasanya anggota-anggota yang sudah beberapa kali berinteraksi dengan kita ini ya adalah semacam penurunan margin itu biasa terjadi. Karena begitu, sifatnya ini koperasi ya, jadi di sana ada ta'awun saling membantu begitu. Jadi karena mungkin ini bagian dari anggota, pasti di sana pertimbangan itu akan menjadi lebih utama begitu. Ya, jadi meskipun di sana sudah ada patokan-patokan yang standar begitu, tapi ketika memang ini kebutuhannya sangat mendesak dan perlu dibantu, maka di sana ada pertimbangan yang lain begitu ya. Baik, kemudian pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya silahkan ya, telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Baik, sebelum saya ke mudharabah, tentu saja saya akan membuka kesempatan bagi Anda yang bertanya, namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak Ekobis untuk hari ini dan masih dengan KSPPS UBS. Dan tadi telah kami sampaikan bagi Anda yang bertanya, silakan terkait dengan produk-produk pembiayaan yang ada di UBS Syariah. Silakan Anda telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Tadi ada
mudharabah dan kemudian juga ada murabah begitu ya. Dan tadi belum disampaikan tentang mudharabah bahwa modal usaha ini pun sebenarnya sampai berapa besar nilai untuk pembiayaan untuk bagi hasil ini, Pak Miswanto? Yeah. Untuk murabah ini memang kita mengikuti dari kebutuhan anggotanya. Jadi ketika yang mudharabah bagi hasil. Ya. Ya. Jadi untuk pembiayaan mudharabah untuk pembelian mobil ya, kerjasama dalam bentuk mobil itu nggih dananya nggih sangat besar ya. Kan mesti di atas 100 juta. Ya. Dan ini pun berjalan sampai sekarang sudah beberapa kali terjadi pelunasan, kemudian ngambil lagi dan sebagainya. Jadi berlanjut ya, ketika sudah kerjasama pembelian mobil yang satu kemudian sudah terjual, dana dikembalikan, kemudian nanti ada pengajuan lagi untuk pembeli kendaraan yang lain. Ya. Jadi ini kita mengikuti kebutuhan dari anggota, Pak Rudi. Jadi kalau memang barang yang mau dimudharabahkan itu investasi yang dibutuhkan untuk mudharabah itu kecil, ya kita kasih kecil. Kalau yang memang angkanya besar, ya yang penting si anggota ini punya keahlian di bidang itu gitu aja. Dan kita yakin bahwa dan ini dan beliau-beliaunya sudah berkecimpung di situ sudah lama, artinya sudah begitu paham dengan apa yang beliau lakukan. Tapi kalau mau coba-coba ya terus terang kita belum berani kalau ini hanya sekedar coba-coba nggih. Dan kemudian kalau ini misalnya warung pun juga sama. Warung seperti apa? Warung makan kemudian atau untuk warung makan ini modal usaha. Ya, kalau warung makan kita belum bisa pakai mudharabah karena di warung makan ini tidak ada laporan pembukuan ya. Kan nanti yang kita bagi adalah hasilnya. Ketika tidak ada pembukuan yang bagus, tidak ada ore-orean tadi dana yang ditanam sekian, kemudian dijalankan sekian, kemudian ada hasil sekian. Selama itu tidak ada pembukuannya kan kita tidak bisa menentukan piro atau hasilnya kan gitu. Berarti apa untuk modal usaha misalnya warung layanan apa kita untuk minta dibantu UB? Ya paling kalau dia kebutuhannya untuk beli beras, untuk beli itu ya paling kita nanti pakai akad murabah. Jadi butuhnya apa untuk menyediakan warung makan ini, butuhnya beras, bumbu dan sebagainya kan kita bisa pakai murabah jual beli. Jadi yang dibutuhkan apa kita nanti carikan barangnya, kemudian kita jual ke pemilik warung makan ini. Seperti itu. Kalau seperti kelontong kan juga seperti itu, Pak. Kan sama. Kelontong itu kan barangnya banyak. Kalau tidak ada pembukuan yang bagus ya kita juga kesulitan untuk menentukan berapa tuh hasilnya dalam satu periode ini. Misalnya saya punya warung yang sudah cukup terkenal misalnya begitu, sudah banyak pelanggan dan sebagainya. Kemudian saya akan membuka cabang begitu. Nah ini akan membutuhkan modal usaha yang seperti ini bagaimana? Ya, selama di cabang itu nanti ada pembukuan yang bisa merekap seluruh kegiatan transaksi, ada modal awal yang ditanam, kemudian ada hasil usaha dan ada keuntungan yang bisa diperlihatkan dengan jelas. Ini bisa kita pakai mudharabah gitu loh. Jadi dari hasil rekapan usaha yang telah berjalan begitu disampaikan bahwa di tahun ini sampai segini, kemudian sekarang usahanya sudah sampai seperti ini, kekayaan yang dimiliki seperti ini, maka di situ menjadi bahan pertimbangan. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk pertimbangan bagi hasil ya tadi itu seperti apa marginnya, Mas Pak Ratomo? Jadi UB itu mempertimbangkan nego bagi hasil itu biasanya satu untuk membedakan nasabah baru atau anggota baru yang baru melakukan pembiayaan. Biasanya kan ibaratnya coba-coba lah. Kemudian nasabah yang sudah berkali-kali mengajukan pembiayaan. Nah, ini tentunya akan beda karena
yang sudah berkali-kali itu historinya kan tercatat Pak. Dari angsurannya itu lancar apa enggak, sering nunggak apa enggak, itu akan menjadi penilaian bagi UB terhadap kriteria dari nilai bagi hasilnya nanti. Jadi kalau dia lancar, tidak pernah nunggak itu tentu kita lebih yakin daripada yang baru mau coba gitu. Pasti, mungkin itu tambahnya. Iya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih nantikan bagi Anda yang bertanya. Dan oleh sebab itu, dengan apa yang sudah disampaikan, maka ketika kita sudah menjadi anggota di KSPPS UBS ini, lakukan kegiatan Anda, transaksi dengan UBS ini lancar. Itu adalah syarat yang sangat bagus untuk pembiayaan kegiatan transaksi yang lainnya di masa yang akan datang. Karena itu akan menentukan bagaimana UBS nanti akan berkegiatan dengan Anda. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang akan menentukan bagaimana apakah Anda orang yang layak untuk mendapatkan transaksi, entah itu pembiayaan atau yang lain, itu terkait dengan kondite atau prestasi Anda ketika melakukan kegiatan dengan UB Syariah. Kemudian ada termasuk syirkah tadi, sama-sama punya modal. Nah, ini ketika sama-sama punya, saya punya 100 juta, kemudian saya butuhkan 100 juta. Di sana apakah menjadi pertimbangannya itu marginnya apakah sama-sama 50% atau bagi hasilnya sama-sama 50% atau ada hal-hal yang lain juga, Pak Usman? Kalau dengan syirkah, karena kalau syirkah itu kan anggota juga punya andil, punya modal yang ditanam, maka otomatis nanti nisbahnya itu akan lebih besar ke anggota. Jadi kalau semua dana atau modal itu lembaga yang menanam ya, men-cover semua, itu biasanya kita ya palinglah 50-50 atau 60-40 lah, paling enggak 60-40 itu, yang 40 untuk UB, 60 untuk pengelolanya. Tapi ketika terjadi syirkah, sama-sama membawa modal, maka nanti bisa jadi sampai 70-30 atau bahkan 80-20 ya, seperti itu. Kalau syirkah memang porsi dari si anggota pasti akan lebih banyak ya, kalau dengan sama-sama pakai modal bareng. Gitu. Baik. Kemudian adakah pembiayaan yang lain, misalnya sesuatu yang di sana ternyata flat, tidak ada bagi hasil atau margin tertentu begitu, atau yang lain juga? Untuk produk yang ketiga ini nanti namanya adalah qard atau qardul hasan, Pak Rudi. Jadi yang namanya qard itu adalah pembiayaan kebajikan ya. Jadi nanti ketika ada anggota yang mengajukan akad qard ini, maka ketika mengajukan 1 juta, nanti kembalinya ke UB juga 1 juta. Jadi tidak ada tambahan apapun ya, karena nanti kita ini meminjamkan uang ya. Kalau yang murabahah kan kita tidak meminjamkan uang, tapi kita jual beli barang dagangan ya. Artinya kita beli kemudian kita jual. Ya. Tapi kalau yang namanya qard ini kita meminjamkan uang dan nanti kembalinya juga uang, maka tidak diperbolehkan untuk menambah. Dan ini ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi untuk anggota-anggota kita yang mau mengajukan pembiayaan dengan akad qardul hasan ini. Ya, itu yang pertama, ini adalah untuk pendidikan dan rumah sakit ya. Pendidikan dan rumah sakit. Untuk pendidikan ini kita batasi sampai jenjang SMA, sampai jenjang SMA. Dan ini pun juga ada syarat lagi, tidak boleh mengajukan untuk memaksakan anggota memasukkan ke lembaga yang memang dia tidak mampu. Artinya gini, ketika lulus SMP mau masukkan ke SMA yang sebenarnya dia tidak ada kemampuan ya, untuk memasukkan ke SMA yang favorit itu tidak ada kemampuan, tapi dia memaksa untuk biaya masuk ya.
tapi dia memaksakan dengan mengajukan pinjaman KORT. Ini tidak bisa kita layani ya, karena kan berarti sudah si anggota sudah mengangkat di luar kemampuan. Yang kita biayai dengan KORT sampai jenjang SMA itu adalah ketika ini sudah masuk ke satu jenjang pendidikan, awalnya juga mampu, kemudian karena terjadi sesuatu sehingga perekonomiannya terganggu, nah ketika mau lulus tidak bisa melunasi biaya sekolah, lah ini boleh mengajukan ke UBS, KORT, nanti kita bantu untuk melunasi melunasi tunggaan, bukan membayar biaya masuknya. Okay. Jadi untuk melunasi tunggaan karena kondisi yang sudah berbeda dengan awal-awal ketika memasukkan. Jadi kalau mau mengangkat di luar kemampuan untuk masuk kemudian mengajukan ke UB pinjaman KORT untuk memaksakan mengangkat di luar kemampuan masuk ke sekolah favorit, ya terus terang belum bisa kalau kita mungkin layani. Anaknya sendiri dia mendapatkan program beasiswa bagaimana? Nah, kalau beasiswa kan otomatis berarti tidak usah mengajukan, sudah tidak pakai biaya kan kalau mengajukan beasiswa. Ya, jadi maksudnya ketika dia mau masuk itu mungkin butuh biaya dulu ya. Terus kemudian di perjalanannya dia ternyata berprestasi, kemudian mendapatkan beasiswa itu, otomatis apakah selanjutnya berikutnya itu dia sudah tidak mendapatkan bantuan begitu misalnya? Iya, mungkin ya seperti itu juga ya bisa. Ya jelas kita memberikan persyaratan seperti itu baru. Jadi ketika dia mau mengangkat di luar kemampuan itu memang sudah tidak bisa kita cover. Tapi ketika dia kesulitan untuk melunasi tunggakan biaya sekolah, ya ini yang bisa kita cover dari pembiayaan KORT ini. Kemudian untuk rumah sakit, ya memang untuk rumah sakit ketika sakit dan mau pulang belum ada biaya, bisa mengajukan ke KORT, tapi untuk pendidikan dan rumah sakit ini kita batasi untuk saat ini sampai 10 juta maksimal. Ya, maksimal sampai 10 juta. Ya. Baik, pemirsa, saya masih nantikan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan produk-produk pembiayaan di UB Syariah ya. Namun Anda juga tidak perlu merasa khawatir ketika Anda sudah menjadi anggota di KSPPS UBS ya, karena di sana juga ada e-banking apa ya, yang di sana ada UBS dengan UBS Mobile. Kalau di kita aplikasinya namanya UBS Mobile, UBS Pak. Mobile ya. Ya. Nah, UBS Mobile ini Anda bisa bertransaksi, misalnya Anda membayar listrik, membayar PDAM, BPJS, dan misalnya Anda juga langganan IndiHome, ini pun juga nggak masalah. Misalnya juga Anda ingin transfer pulsa dan sebagainya. Karena bisa melalui handphone Anda pun juga tidak kalah dengan transaksi ketika Anda ada di bank-bank yang lainnya, begitu. Jadi insya Allah amanah di sini ya, karena produk KSPPS UBS ini pun ini adalah produk yang di sana keluarga besar dari Majelis Tafsir Al-Quran ya. Jadi sangat recommended sekali ketika Anda menjadi anggota di KSPPS UBS. Nah, terkait dengan layanan di UBS Mobile ini, adakah sesuatu yang baru, Pak Pratama? Jadi sebenarnya kita sudah mengajukan ke pemilik aplikasi untuk mengembangkan, tapi kayaknya di pihak ketiga itu masih penuh antrian gitu, Pak. Jadi harapannya di tahun ini mungkin nanti bisa terupdate untuk pembaruan. Tapi intinya sebetulnya di aplikasi yang lama sekarang ini sudah cukup memadai untuk digunakan. Jadi ibaratnya kalau tiba-tiba listrik mati karena pulsa habis, itu nggak usah cari counter untuk beli pulsa, jadi tinggal dari HP aja langsung bisa teratasi gitu. Jadi anak mungkin juga habis kuotanya bisa langsung ditransfer pulsa atau kuotanya begitu. Ya. Untuk transfer pakai UBS Mobile ini bisa transfer ke bank umum apapun ya. Jadi dari
HP anggota UBS mobil ini nanti dananya bisa ditransfer keluar ke bank umum ya? apapun, baik itu BRI, BCA, BSI, bank apapun, bank umum ya. Dan setiap satu kali transaksi itu biayanya dari UBS ini 2.500. Sekali transfer itu kena charge 2,5 ya. Jadi ketika anggota itu transfer 100.000, berarti nanti di tabungannya akan terkurangi sebesar 102.500 seperti itu. Ya, ini lebih sangat murah untuk biaya transfer ke bank luar. Dan ini satu kali transfer tidak dibatasi berapa maksimal yang mau 50 juta maksimal. Maksimal Ya, 50 juta. sekali transfer maksimal. Jadi ketika mau transfer 60 juta harus 2 kali, 50 juta sekali 10 baru juta. 10 juta, berarti kena 5.000 5.000 ya. Tapi kalau begitu langsung 60 juta otomatis ditolak ya. Oh begitu. Otomatis kembali karena di sistemnya dibatasi sampai sekali transfer 50 juta, tapi bisa berulang gitu loh. Bisa sampai 4 kali ya. Atau 5 kali, 50 sampai saldonya habis, Pak. Sampai saldonya habis. Bahkan saya tidak punya saldo seperti itu. Ya, pemirsa, sungguh menyenangkan ketika kita bisa bergabung di KSPPS UBS milik kita sendiri, milik Majelis Tafsir Al-Quran, dan ini semuanya adalah pertolongan Allah, dan kita semuanya wajiblah selayaknya kita bisa bergabung dan menguatkan ekonomi dari warga kita. Dan oh ya, tadi ada pembiayaan ijarah, itu seperti apa? Oh ya, untuk pembiayaan ijarah ini adalah pembiayaan sewa ya. Jadi ketika ada anggota yang pengen menyewa, entah itu dalam bentuk ruko dan sebagainya, bisa nanti kita pakai akad ijarah ya. Jadi sistemnya seperti sistem sewa seperti biasanya seperti itu akadnya. Jadi nanti ya dari sananya misalnya sewa 25 juta per tahun begitu. Ya nanti kita ada tambahan ya, ada tambahan. Kita mencarikan dulu mana yang mau disewa, itu kita sewa dari koperasi dulu, kemudian kita alihkan, kita jual, kita sewakan lagi ke anggota. Anggap saja bahwa sewa itu milik dari UBS gitu ya. Jadi kita menyewa dulu ruko yang mau disewa itu kita sewa dulu, kemudian setelah ini kita sewakan ke anggota. Seperti itu. Ya, demikian sungguh mudah, kita banyak layanan yang bisa kita lakukan melalui KSPPS UBS MTA ini. Dan mungkin di akhir pertemuan ini ada yang perlu disampaikan untuk ditandaskan lebih dalam untuk para pemirsa. Silakan Pak Muswanto dulu. Oke, bagi pemirsa MTA TV, monggo nanti semua bisa segera bergabung ke KSPPS Usaha Bersama Syariah milik majelis kita. Dan untuk masuk menjadi anggota tidak begitu sulit ya, cukup mengajukan aplikasi, pendaftaran, kemudian membayar simpanan pokok 10.000, kemudian simpanan wajib 10.000, kemudian menyetorkan sejumlah uang yang mau disimpan, itu sudah menjadi otomatis sudah menjadi anggota dari KSPPS UBS dan bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada. Seluruh fasilitas yang ada bisa dinikmati, baik itu mau mengajukan pembiayaan, syaratnya harus sudah menjadi anggota ya, dengan cara yaitu tadi mengajukan permohonan aplikasi, membayar simpanan pokok, simpanan wajib. Kemudian setelah itu baru bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Begitu Pak Rudi. Ya, dan semua pengajuan itu bisa melalui cabang ya. Iya. Karena yang ada di luar pasti akan kesulitan ketika akan di sini ya. Tapi dari cabang nanti melalui pengurus cabang maka akan diteruskan ya ke pusat ya. Pak Pratomo silakan. Jadi intinya KSPPS Usaha Bersama Syariah ini statusnya primer, koperasi primer nasional. Jadi harapannya kita nanti bisa melayani seluruh anggota yang di seluruh Indonesia, Pak. Jadi untuk mengatasi itu otomatis kita nanti arahnya ke digitalisasi. Jadi harapannya nanti yang jauh-jauh begitu daftar langsung aktivasi UBS Mobil sehingga
baik nabung maupun pengambilan nanti bisa tanpa harus ke Solo. Jadi nanti kalau mau setor atau menabung silakan ditransfer. Nanti kalau mau pengambilan ya silakan dari UBS Mobil ditransfer ke rekening yang ber-ATM, silakan diambil dari sana. Itu jadi untuk menjadi anggota, insya Allah seluruh Indonesia nanti bisa di cover dari UBS Mobil ini. Mungkin itu Pak tambahan. Ya. Baik, terima kasih Pak Miswanto, Pak Pratomo atas kehadirannya, dan ini akan memberikan pencerahan kepada saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, utamanya warga MTA. Insya Allah kita akan bersua lagi di 2 pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Ekobis untuk hari ini. Mudah-mudahan akan memberikan satu khasanah keilmuan, dan kita berharap bagi kita semuanya warga MTA bisa bergabung untuk menjadi dan menguatkan KSPPS UBS dengan ekonomi syariah. Insya Allah hidup kita berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.